Fadzakir innama anta mudzakir. Untung masih ada pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, masih ada para ulama yang menyampaikan peringatan tentang Al-Quran, yang memperingati kita tatkala kita malas, yang memperingati kita tatkala kita enteng terhadap Al-Quran. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi waktu umur panjang untuk bisa mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, dan minta kepada Allah untuk bisa mampu mengamalkan Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat ikhwanihim al-anbiya wa sallim wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa arizna bi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil azal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamna al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu
سماؤه تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور لي سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وأساتي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن من يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض, dan barang siapa a'rada, tidak mau, an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu, menjadi miliknya, ma'isatan, penghidupan dongkan, sempit, wa nahsyuruhu, dan dikumpulkannya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Jadi apabila peringatannya Allah sudah disampaikan, peringatannya Allah berupa Al-Quran telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh
penerus perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh pewaris-pewaris, yaitu para ulama, pewaris dari para nabi. Namun di antara kita ada yang menolaknya, maka dipastikan hidupnya akan sempit, hidupnya akan sengsara, dadanya sempit, dadanya tidak lapang. Itulah peringatan dari Allah bagi kita. Kalau menolak, kalau tidak mau, awalnya mau, kemudian dia menolak. Awalnya mau terhadap petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, akhirnya dia tidak mau. Banyak di antara kita, kalau sesuai Al-Quran itu dengan keinginannya, dia ambil. Namun apabila Al-Quran itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia tolak, dia tidak mau, dia membuang muka dari Al-Quran. Ada juga peringatan. Al-Quran sebagai peringatan. Yang diperingati ini, yang diingatkan ini orang-orang yang lalai, bukan orang yang tidak mau, tapi orang yang lalai, yang enteng, alias malas. Diperingatkan agar tidak enteng, agar tidak malas. Diperingatkan kalau tidak mau, yang awalnya menghadap, akhirnya dia berbalik. Kalau peringatan ini yang awalnya sertu, kemudian dia malas, makanya diperingatkan supaya tidak malas. Biasanya setelah diperingatkan, akhirnya dia lebih hati-hati. Setelah diperingatkan karena takut, akhirnya dia bersemangat kembali. Beda antara menolak atas petunjuknya Allah dan antara malas enteng atas peringatannya Allah. Ini apabila tujuannya hanya keduniaan saja, maka apabila sukses, dia tidak akan ada puasnya. Diberi satu, inginkan dua, diberi dua, inginkan tiga, terus. Kalau masalah hal keduniaan, tidak akan ada puasnya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Makanya diperingatkan jangan sampai enteng. Diberi kesuksesan satu, minta 1000.
tidak akan ada puasnya. Kalau tujuan hidup hanya untuk dunia saja, bagaikan meminum air laut. Semakin diminum, semakin dahaga dia. Namun apabila tidak tercapai apa yang dia inginkan, maka akan kecewa, akan putus asa. Ujung-ujungnya dia akan membunuh dirinya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menolak petunjuk dari Al-Quran. Jangan sampai kita lalai, enteng, malas dari peringatannya Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, fa inna lahu, maka sungguh lahu menjadi miliknya, menjadi haknya, ma'isatan dongkah, penghidupan yang sengsara, dada yang sempit, sesak hidupnya. Padahal dia kaya raya, namun karena tujuannya dunia, tidak akan ada puasnya. Apalagi tujuannya tidak tercapai, maka ia akan kecewa, yang menyebabkan menjadi haknya atas perbuatannya, yaitu ma'isatan dongka, penghidupan yang sempit, kehidupannya sengsara. Dan ironisnya, wa nahsuruhu, dan Allah mengumpulkannya yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Makanya jangan enteng. Enteng sedikit, lama-lama jadi bukit. Enteng, lama-lama jadi kebiasaan. Jangan tukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan duniawi yang hanya fata morgana. Semakin kita kejar, semakin dia menjauh dari kita. Qala Rabbi, kemudian yang buta ini berkata, Rabbi, ya Rabb, lima hasyartani a'ma, mengapa aku dikumpulkan a'ma dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan sungguh kuntu ada aku, basira, bisa melihat. Qala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalik, demikianlah, itulah engkau, atatka, telah datang kepada engkau ayatuna, ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat kami, fanasitah, maka engkau melupakannya. Tahu-tahu tapi pura-pura lupa. Tahu-tahu, ingat-ingat tapi pura-pura lupa. Tahu-tahu tapi pura-pura tidak tahu. Apa akibatnya? Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah engkau tatkala nanti di hari kiamat, tunsa juga dilupakan, enggak direken juga. Karena Al-Quran ini
kelak di yaumil qiyamah akan datang memberi syafaat bagi ashabnya. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, Quran yang ada di dadamu, baca, introspeksi dirilah. Tidak usah membaca kitabnya orang, bacalah kitabmu sendiri. Iqra kitabak, bacalah kitabmu sendiri. Gak usah membaca kitabnya orang. Introspeksilah dirimu sendiri. Gak usah mencari-cari kejelekannya orang. Iqra, bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Karena kelak di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada ashabnya, kepada yang selalu mengamalkannya. Makanya kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah. Kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran, kita gunakan untuk memahami Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Jadi Al-Quran besok akan datang sebagai syafaat. Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita, memberi syafaat tatkala yaumil qiyamah, di hari kebangkitan kesadaran kita. Jadi kiamat itu kebangkitan, kebangkitan kesadaran kita. Tidak apa-apa, yang penting kita mengaji, yang penting kita luruskan niat untuk mengaji, yang memahamkan Allah, yang memberi petunjuk Allah, yang menyadarkan kita Allah. Yaumal qiyamah, di hari kebangkitan kesadaran kita, maka sangat jelas Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, akan menjadi pengingat tatkala kita enteng, tatkala kita lalai, tatkala kita malas. Ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang pada hari dibangkitkannya kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar, Al-Quran itu tidak ada gunanya. Makanya tatkala kita sadar, baru Al-Quran itu bermanfaat bagi kita, menjadi syafaat bagi kita. Kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan ini. Kita dituntun oleh Allah lewat Al-Quran. Makanya hari kiamat itu penting. Kapan hari kiamat tergantung kita. Kapan hari kiamat tergantung usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkannya. Makanya jangan enteng. Sedikit pun kita tidak boleh enteng terhadap Al-Quran. Wa kadzalik, dan demikianlah najzi, balasan dari Allah, man asrofa, terhadap orang yang asrof, yang melampaui batas, yang kelewatan,
Sudah tahu pura-pura tidak tahu, sudah ingat pura-pura tidak ingat, itu kelewatan. Walam yu'min, dan juga balasan bagi orang yang tidak percaya, tidak beriman bi ayati Rabbi, terhadap ayat-ayatnya Allah. Apa yang terjadi? Wal adzabul akhirati asaddu wa abqa, dan sungguh azabnya Allah di yaumil akhir asaddu, sangat keras, wa abqa, dan kekal. Makanya jangan sampai kepura-puraan kita, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak ingat, pura-pura lupa berada dalam jiwa kita. Kalau kita pura-pura lupa, maka kita akan dilupakan oleh Allah. Kalau kita pura-pura tidak melihat, maka kita akan dibutakan oleh Allah. Apanya yang buta? Mata hatinya yang buta. Apanya yang tuli? Kuping hatinya yang tuli. Apanya yang bisu? Hatinya yang bisu, tidak bisa menyuarakan kebenaran. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menolak kebenaran Al-Quran, enteng terhadap peringatan Al-Quran, maka dipastikan kehidupan kita akan sengsara. Sudah diperingatkan oleh Allah, makanya kita jangan sekali-sekali mengentengkannya, melalaikannya. Kalau kita sudah dibangkitkan kesadaran kita oleh Allah, yang awalnya kita bisa melihat, kita sadar bahwa kita telah buta, hati kita telah buta, tidak bisa melihat kebenaran yang ada. Hati kita buta, tidak bisa melihat kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada di dalam dadamu. Al-Quran itu benar, Al-Quran itu hak. Jangan sampai engkau menutupinya. Al-Quran itu benar, Al-Quran itu jujur. Tatkala kita melakukan kesalahan, Al-Quran itu akan bersuara dan akan didengar oleh hati kita bahwa kita telah melakukan kesalahan. Apabila kita berdusta, Al-Quran akan mengatakan bahwa kita seorang pendusta. Apabila kita seorang pengkhianat, maka Al-Quran akan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah pengkhianat. Makanya hati-hati, jangan enteng terhadap Al-Quran. Kita sudah tahu, namun karena tidak cocok dengan keinginan kita, kita tidak mau terhadap Al-Quran. Mau sebagian, tidak mau sebagian. Itu namanya a'rad, menolak terhadap Al-Quran. Makanya untung fadzakir innama anta mudzakir, untung masih ada pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, masih ada para ulama yang menyampaikan peringatan tentang Al-Quran, yang memperingati kita tatkala kita malas, yang memperingati kita tatkala kita enteng terhadap Al-Quran. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi waktu, umur panjang.
untuk bisa mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, dan minta kepada Allah untuk bisa mampu mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.